Al-hubbul ula la yunsa. Cinta pertama sulit untuk dilupakan. Dan hal itulah yang melatar belakangi gua untuk kembali membaca buku Pribadi Hebat yang ditulis dengan hebat oleh seorang cendekiawan muslim yang hebat. Siapa lagi kalau bukan Buya Hamka. Jadi, buku ini adalah buku pertama yang bikin gua jatuh cinta pada buku. Ada banyak sekali teks yang gua highlight di sini, saking sukanya sama buku ini. Jadi, kalau ada orang yang nyuruh gua bikin list untuk sebutin buku-buku yang harus dibaca oleh muslim setidaknya sekali seumur hidup, gua dengan kesadaran penuh bakal masukin buku ini salah satunya. Tapi ada satu kalimat dari buku ini yang hit me different. Padahal dulu pas gua baca buku ini, pas gua baca kalimat itu, ya kalimat itu kalimat biasa-biasa aja. Paling gue cuma nganggap kalimat itu ya sekedar kalimat bijak atau quote yang bagus aja gitu, nggak lebih. Dan beberapa waktu lalu pas gua baca lagi buku ini, kalimat itu bikin gua nggak berword-word lagi. Kalimat itu bikin gua terdiam. Dan kalimat itu adalah datang tidak menggenapkan, pulang tidak mengganjilkan. Persis di kalimat itu, gua baca sekali lagi, gua resapin baik-baik, gua baca lagi, dan gua tetap terdiam. Bukan karena kalimat itu indah secara sastra, iya sih indah secara sastra, tapi bukan karena itu. Gua terdiam karena gua ngerasa kalimat itu lagi ngomongin gua. Ngomongin bahwa kalau gua mati sekarang atau gua hidup sampai tua nanti, tapi gua nggak ngasih impact apa-apa, nggak ada yang berubah, itu artinya gua cuma numpang lewat aja di dunia ini. Dan perasaan itu jujur bukan untuk yang pertama kalinya. Assalamualaikum, gua Muksal, selamat datang di Muksal Minem. Ini adalah episode kedua dari segmen Spasi, Sejarah, Peradaban, dan Narasi. Jadi di segmen ini kita nggak bicarain topik yang berat-berat, itu artinya konten ini bisa lo nikmatin sambil makan, sambil tidur, sambil santai, sambil nyetir, atau sambil apapun. Jadi, mari kita mulai. Oke, sebelum lanjut, gue mau disclaimer satu hal dulu. Gue bukan bikin konten ini dan ngasih lu solusi yang rapi banget di akhir video. Enggak, dan bukan kayak gitu. Dan gue juga bukan orang yang udah keluar dari masalah itu lalu buka kamera, record video untuk ngajarin lu. Enggak, gue bukan orang yang kayak gitu. Gue masih dalam masalah ini. Jadi tujuan gue bikin konten ini adalah untuk ngajak lu mikir bareng. Balik ke cerita tadi. Tadi gue bilang perasaan yang muncul pas baca kalimat itu adalah bukan perasaan yang pertama kalinya. Karena gue punya satu ritual buruk tiap malam sebelum tidur, gue punya satu hal buruk yang gue lakuin terus-menerus. Gue ulang tiap malam dan itu terus gue lakukan. Enggak men, bukan coli. Itu tolong otaknya udah terlalu kotor, tolong dibawa ke laundry dulu. Astagfirullah. Jadi ritual buruk itu adalah setiap malam sebelum tidur gua buka HP, gua scroll, dan entah kenapa malam selalu lebih kejam daripada siang. Siang mungkin bisa terdistraksi oleh obrolan, bisa terdistraksi oleh kerjaan, masih ada hal yang harus dilakukan, masih ada keperluan yang harus dituntaskan. Tapi malam memang tenang, tapi pikiran tidak. Gua scroll dan gue lihat orang-orang dengan keistimewaannya masing-masing. Orang-orang dengan kemewahan dan prestasi yang mereka tunjukin. Orang yang umurnya masih sama kayak gua tapi udah jauh jalannya, orang yang dapet kuliah luar negeri, orang yang dapet beasiswa, orang yang bisnisnya udah jalan, orang yang kayaknya udah punya arah yang jelas dalam hidup. Sementara gua masih di sini-sini aja. Gua masih scroll, gua masih liatin orang-orang, gua masih mengeluh, gua masih overthinking. Dan tepat di ketika itu, satu pertanyaan muncul di kepala gue. Pertanyaan itu adalah,
McLaren lu warna apa, bos? Enggak. Jadi pas gue lihat orang-orang dengan keistimewaan masing-masing, satu pertanyaan yang muncul di kepala gue adalah, kapan giliran gue datang? Gue takut miskin, gue takut hidup menyedihkan, gue takut nggak pinter, gue takut nggak direspek. Intinya, gue takut kalau seandainya nama gue hilang dari muka bumi, maka nggak ada seorang pun yang nyariin. Dan gue yakin beberapa dari lu juga ada yang ngalamin gini. Mungkin nggak sama persis, tapi versi lu sendiri. Intinya lu ngalamin juga. Kita suka bandingin diri dengan orang lain, lalu ngerasa insecure. Dan gue sadar orang-orang di zaman dulu paling bandingin sendiri sama teman sekelas, sama teman main bola, sama teman sekomplek, sama saudara, atau sama sepupu. Sementara kita bandingin diri dengan jutaan orang yang lebih sukses, lebih hebat dari kita melalui satu benda yang seukuran segini yang kita sebut dengan HP. Lalu setelah itu kita ngerasa tertinggal, ngerasa nggak becus dalam hidup, ngerasa jadi sampah. Tapi kalau udah bandingin diri sama Lamine Yamal, itu Anda nggak waras. Tolong! Gue mencoba untuk cari jawabannya. Kenapa kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, lalu merasa rendah setelahnya. Dan kalau ditanyakan lebih dalam lagi, kenapa kita takut menjadi biasa-biasa aja. Dan ternyata akarnya lebih dalam dari yang kita kira. Mungkin orang-orang bakal bilang, itu sih kebanyakan main sosmed, itu kebanyakan scroll TikTok. Tapi percaya sama gue, jawaban yang gue dapet itu lebih dalam dari sekedar sosmed. Mari kita nostalgia ke zaman kita sekolah. Pas masih di bangku sekolah, pas zaman lu sekolah, lu mungkin masuk dalam 5 besar ranking di sekolah lu yang isinya dalam kelas itu 30 orang, 20 orang, atau 40 orang. Dan lu merasa keren. Ngaku aja, nggak apa-apa. Gue juga ngerasa keren waktu itu. Iya, merasa keren. Temen nganggap kita pinter, guru kenal nama kita, orang tua bangga dengan kita, dan itu semacam jadi identity, jadi identitas bahwa gue anak pinter. Lalu kehidupan terus berlanjut, lalu masuk kuliah, atau ikut SNBT, atau lamar kerja, dan disitulah lo ketemu sama orang-orang yang dulunya juga ranking 5 besar di sekolah mereka masing-masing. Dan ketika itu, identitas gua anak pinter tiba-tiba rapuh. Karena sekarang lu cuma jadi satu dari ribuan orang yang dulunya juga yang terbaik di tempat mereka masing-masing. Dan inilah kenapa menjadi biasa rasanya sesakit itu. Karena memang dari kecil kita suka dibandingkan. Dari kecil lu dibandingin sama adik atau kakak lu, atau bahkan lu ditaruh ekspektasi yang sangat besar yang sulit untuk dipenuhi. Dan secara nggak langsung otak kita belajar bahwa menjadi biasa sama dengan tidak layak untuk disayang. Yang gue bilang barusan itu adalah dari sisi personal, dari pengalaman masing-masing, atau intinya internal. Tapi ada lapisan yang lebih dalam dari itu, lapisan yang membuat lapisan internal tadi berkembang menjadi lebih parah, menjadi lebih dalam, menjadi lebih sakit. Levelnya naik dari personal menjadi budaya. Kita punya satu budaya yang jarang diomongin secara terang-terangan, tapi semua orang ngalamin itu, yaitu budaya jangan sampai kalah. Nggak boleh kalah prestasi, nggak boleh kalah penampilan, nggak boleh kalah gaya hidup, nggak boleh kalah cakep, nggak boleh kalah keren. Bahkan di circle keluarga, momen lebaran jadi ajang untuk lapor pencapaian. Di circle pertemanan juga begitu, di circle tongkrongan juga gitu, di acara reuni teman sekolah juga gitu, di acara bukber juga begitu. Orang yang hidupnya sederhana dianggap orang yang gagal berkembang. Orang yang gak pamer apa-apa dianggap orang yang gak sukses. Orang yang diam-diam aja dianggap atau dicap orang yang gak punya apa-apa untuk dipameri. Di budaya yang kayak gitu, menjadi biasa sama dengan kekalahan. Pertanyaannya,
Kenapa budaya yang kayak gitu bisa tumbuh dan berkembang sekuat itu? Well, faktornya sangat banyak dan salah satunya menurut gua alasannya bukan hanya sekedar orang kita memang suka pamer. Budaya yang kayak gitu terbentuk karena memang sistem yang ngebentuk itu. Banyak industri yang butuh lu untuk merasa kurang. Skincare bilang kulit lu kurang cerah, suplemen bilang badan lu kurang optimal, kelas online bilang skill lu udah ketinggalan, self improvement bilang mindset lu harus di-upgrade, dan semua solusi dari itu harus lu beli dari mereka. Semuanya ada solusinya dan solusinya harus lu beli dari mereka. Karena kalau tiba-tiba lu ngerasa cukup, itu artinya mereka nggak punya apa-apa untuk dijual ke lu lagi. Jadi rasa kurang akan terus diciptakan. Dan kita tumbuh di dalamnya sedari kecil. Sampai kita udah nggak bisa bedain mana yang memang kita butuhin dan mana yang ditanam untuk kita beli terus. Oke, terus solusinya apa? Solusinya adalah, bentar, gue mau disclaimer dulu, gue mau jujur dulu. Karena solusi yang gue tawarin ke lu adalah bukan solusi yang tiba-tiba bikin lu semangat malam atau hari ini, kemudian besoknya kembali lagi kayak biasa. Gue paling benci sama solusi yang kayak gitu. Solusi yang gue tawarin ke lo adalah solusi yang gue pakai sendiri, yang gue terapkan sendiri dan beneran work. Walaupun kerjanya pelan, tapi setidaknya itu bekerja. Hal pertama yang menurut gue harus lo pahamin dulu sebelum apapun adalah lo harus memahami bahwa di luar diri lo akan selalu ada dua jenis orang. Orang yang kelihatan jauh di depan lo dan orang yang ada di belakang lo. Orang yang kayaknya udah sukses jauh di atas lu dan orang yang masih meraba-raba kayak lu. Orang yang followersnya lebih banyak dari yang lu bayangkan dan orang yang followersnya lebih dikit dari yang lu kira. Garis itu nggak pernah berhenti. Akan selalu ada orang yang di depan lu. Sejauh apapun posisi lu, dimanapun posisi lu, pasti akan selalu ada orang yang di atas lu. Mau lu jadi orang yang paling kaya di tempat lu, masih ada Timothy Ronald. Atau lu jadi sekaya Timothy Ronald, masih ada 9 naga. Lu sekaya 9 naga, masih ada keluarga cendana. Ataupun lu masuk dalam keluarga cendana, masih ada Elon Musk. Lu jadi Elon Musk sekalipun, masih ada Rothschild dan elit-elit global lainnya. Jadi itu nggak pernah berhenti. Jadi gue mau bilang kalau seandainya cukup atau enggaknya hidup lu itu lu ukur dengan diri lu versus orang lain, itu artinya lu lagi nyiapin capek untuk seumur hidup. Lu harus pahamin itu dulu. Karena begitu lu pahamin itu artinya lu bisa keluar dari game yang memang dari awal didesain untuk nggak ada yang menang. Dan setelah lu paham itu, lu bisa lanjut ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua adalah setiap kali lu mau ngejar sesuatu, setiap kali lu mau menginginkan sesuatu, tanyain ke diri sendiri baik-baik, lu memang mau hal itu atau takut ketinggalan kalau lu nggak ngejar hal itu. Setiap lu mau sesuatu, make sure, tanyain ke diri lu sendiri, kalau seandainya nggak ada yang liatin gue lakuin ini, apakah gue masih mau lakuin ini? Kalau beneran lu mau lakuin, walaupun nggak ada yang notice, walaupun nggak ada yang mention, walaupun nggak ada yang lihat, berarti lu benar-benar mau lakuin itu. Bukan sekedar fear of missing out, bukan sekedar FOMO, bukan sekedar takut ketinggalan. Berarti lu bisa JOMO. JOMO bukan JOMO. JOMO, joy of missing out. Lu enjoy walaupun ketinggalan. Dua hal itu yang masih gue lakuin sampai sekarang. Yang pertama, sadar bahwa perbandingan gak bakal ada ujungnya. Dan yang kedua, gue mulai mempertanyakan apakah gue benar-benar mau ngelakuin itu, terlepas ada yang notice atau enggak, terlepas ada yang mention atau enggak, terlepas ada yang puji ataupun enggak. Tapi gue mau perjelas satu hal dulu. Video ini bukan ajakan untuk tidak mempunyai mimpi besar lagi. Ini juga bukan jadi buat alasan lu males-malesan dan terus berkata, ya udah gue memang gitu aja kok, gue emang orang biasa, gue emang orang yang hidupnya normal dan biasa-biasa aja. Enggak, bukan ke arah situ. Dan karena itu
sama bahayanya kayak ketakutan yang kita omongin tadi. Ketakutan yang kita bicarain dari tadi. Cuma versi sebaliknya aja. Yang gua maksud itu beda. Yang gua maksud adalah ambisi yang sehat itu lahirnya dari rasa cukup, bukan dari rasa kurang. Lu tetap boleh ngejar hal yang besar, lu tetap boleh kerja keras, lu tetap boleh bermimpi ataupun punya target yang tinggi. Tapi bahan bakarnya dan dorongannya adalah dari gue beneran mau, bukan gue takut kalau gue nggak lakuin ini, maka gue akan bla 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 bla. Karena capeknya beda, sementara hasilnya walaupun kelihatan sama, kelihatan mirip nih, tapi dari dalam itu beda. Jadi ini bukan tentang berhenti maju. Ini adalah untuk make sure, pastikan dorongan yang membuat lu pengen maju itu bukan dari ketakutan yang lu samarin, lu sabotase, lalu lu bungkus jadi semangat. Jadi balik ke kalimat Hamka tadi, datang tak menggenapkan, pulang tak mengganjilkan. Dulu gua baca kalimat itu, dan itu terasa seperti ancaman, seperti kecaman, vonis, dan celaan. Tapi sekarang gua baca itu, dan setelah gua terapin dua prinsip tadi, gua ngerasa itu adalah sebuah izin. Izin buat gak harus jadi cerita besar yang dikenang dan dibicarain jutaan orang. Izin untuk hidup yang dijalani dengan jujur, walaupun gak spektakuler, walaupun gak ada cerita yang heroik, walaupun gak wow, walaupun jadi manusia normal, dan walaupun jadi orang yang biasa-biasa aja. Dan ini bukan berarti gue pengen berhenti maju, gue masih pengen banyak hal, gue masih punya mimpi yang besar, gue masih punya target yang tinggi, gue masih pengen McLaren warna oranye. Enggak. Gue masih punya target yang harus gue capai dan gue masih punya mimpi yang besar-besar. Tapi sekarang bedanya adalah gue mencoba memastikan hal yang gue kejar itu berasal dari kemauan gue, bukan dari ketakutan. Gue Musal dan ini bukan akhir dari video, ini adalah awal dari obrolan. Kalau lu pernah ngalamin perasaan ketakutan yang kayak gini, kasih tahu gue gimana cara lu ngatasinnya. Oh ya, sebelum lu pergi, gue mau minta tolong untuk subscribe dan like video ini. Dan gue sadar ini agak lucu sih. Dari tadi gue ngomongin jangan terlalu butuh validasi, tapi gue minta lu untuk nge-like video ini. Tapi gini, logikanya beda. Karena tiap lu nge-like atau subscribe channel ini, itu ngasih sinyal ke sistem untuk nyebarin video ini ke orang-orang yang mungkin sama kayak gue, masih overthinking, masih suka ngebandingin diri sama orang lain. Mungkin masih ada teman-teman kita di luar sana yang lagi scroll, terus ngelihat McLaren Timothy Ronald lalu merasa sampah hidupnya, merasa nggak becus, merasa rendah. Dan video ini gue rasa cocok untuk mereka. Jadi kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, like-nya bukan hanya buat gue, tapi buat teman-teman kita yang belum nemu video ini.